Di masa sekarang ini, kaum muslimin banyak yang meremehkan dan tidak memperhatikan lagi masalah halal dan haram dalam usaha mereka. Bahkan, sebagian mereka sudah tidak peduli lagi dengan masalah ini. Sungguh benar berita yang disampaikan Rasulullah SAW dalam sabda beliau, akan datang kepada manusia suatu zaman ketika itu seorang tidak lagi peduli dengan apa yang dia dapatkan, apakah dari yang halal atau yang haram. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemungkinan fenomena ini muncul karena kaum muslimin tidak sabar dan teguh menghadapi fitnah harta yang pernah dijelaskan Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya. Sesungguhnya setiap umat mendapatkan fitnah, dan fitnah umat ini adalah harta. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tidak dipungkiri lagi bahwa ujian harta merupakan perkara yang sulit dan menghanyutkan banyak kaum muslimin, apalagi ketika mereka jauh dari tuntunan syariat. Padahal ketamakan terhadap harta merupakan salah satu tabiat manusia, seperti dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Seandainya anak Adam memiliki 2 lembah harta, pasti ia menginginkan yang ketiga. Sedangkan perut anak Adam tidak dipenuhi kecuali dengan tanah, dan Allah memberi taubatnya kepada yang bertaubat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Semua ini menghancurkan keimanan kaum muslimin. Pergeseran cinta dunia dan takut mati telah menguasai atau dominan di hati mereka. Akhirnya mereka menyatakan dengan tanpa ekspresi sebuah ungkapan, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Mereka pun terjerumus dalam praktek usaha haram yang beraneka ragam. Fenomena seperti ini banyak muncul di kalangan kaum muslimin disebabkan karena rendahnya kadar rasa takut dan malu kepada Allah akibat rendahnya kualitas iman. Di samping ambisi mendapatkan hasil yang cepat dan sifat tamak dan rakus, serta tidak menerima yang ada pada diri manusia, ditambah lagi dengan ketidaktahuan mereka tentang bahaya usaha yang haram dan hukum usaha yang dilakukannya. Semua ini membuat mereka meremehkan dan kurang memperhatikan tatanan dan tuntunan syariat terhadap usahanya. Mungkin karena tidak adanya narasumber dan pembimbing, dan mungkin juga karena keteledoran dan kelalaian mereka. Padahal Allah mengharamkan sesuatu yang berbahaya bagi makhluknya. Demikian juga Allah mengharamkan usaha dan harta haram karena memiliki implikasi buruk dan bahaya terhadap pelakunya. Di antaranya adalah yang pertama, usaha yang haram mengotori hati dan membuat malas anggota tubuh dalam berbuat ketaatan, serta hilangnya barokah rezeki dan umur. Usaha yang haram adalah kemaksiatan dan perbuatan dosa yang memiliki implikasi buruk sangat banyak sekali. Di antaranya membuat hati kotor dan gelap. Ibnul Qayyim menegaskan, di antara implikasi buruk kemaksiatan adalah kegelapan yang didapatkan di hatinya, yang dapat ia rasakan sebagaimana merasakan kegelapan malam yang gelap gulita, sehingga gelapnya kemaksiatan di kalbu seperti kegelapan di matanya. Sebab ketaatan adalah cahaya dan kemaksiatan adalah kegelapan. Semakin tebal kegelapan, maka keguncangannya pun akan semakin bertambah hingga terjerumus dalam kebidahan dan kesesatan, serta perkara yang membinasakan tanpa ia sadari. Seperti orang buta keluar di kegelapan malam berjalan sendiri. Kegelapan ini semakin kuat hingga nampak di mata, kemudian menguat hingga nampak terlihat di wajah, dan menjadikan warna hitam di wajah hingga semua orang dapat melihatnya. Ibnu Abbas menyatakan, sesungguhnya kebaikan memberikan cahaya di kalbu dan sinar di wajah, kekuatan di badan, tambahan dalam rezeki, serta kecintaan di hati para makhluk. Kejelekan dosa memberikan warna hitam di wajah, kegelapan di hati, kelemahan di badan, kekurangan dalam rezeki, dan kebencian di hati para makhluk. Demikian juga usaha yang haram ini menghilangkan barokah rezeki dan umur pelakunya. Kedua, usaha yang haram tentunya akan menghasilkan harta dan makanan yang haram juga, sehingga pelakunya akan tumbuh dari makanan yang haram. Bila demikian, maka neraka lebih pantas baginya, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabda beliau, sesungguhnya tidak berkembang daging yang tumbuh dari makanan yang haram kecuali neraka yang lebih pantas baginya. Hadis ini Hasan Gharib dan disahihkan oleh Ahmad Muhammad Shakir. Dalam yang ketiga, usaha yang haram mengakibatkan kemurkaan Allah serta memasukkan pelakunya ke dalam neraka.
Hal ini dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis Abu Umamah Al-Haris bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah memasukkan ke dalam neraka dan mengharamkannya surga. Seseorang bertanya kepada beliau, walaupun hanya sesuatu yang remeh, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, walaupun hanya sepotong kayu siwak. Hadis riwayat Muslim. Juga dalam sabda beliau SAW, sesungguhnya banyak orang beraktivitas pada harta Allah dengan tidak benar, maka mereka berhak mendapatkan neraka di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini pun dipertegas dengan sabda beliau SAW, tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan yang haram. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang keempat, usaha yang haram dapat mengakibatkan tidak diterimanya doa dan amal soleh pelakunya, karena makanan dan minuman yang didapatkan dari usaha haram adalah haram, dan makanan haram dapat mengakibatkan doa dan amal solehnya tidak diterima, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin dengan apa yang diperintahkannya kepada para rasul dalam firman-Nya, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan ia berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Al-Baqarah ayat 172. Kemudian beliau menyebutkan seorang laki-laki yang kusut lagi berdebu. Ia mengulurkan kedua tangannya ke arah langit sambil berdoa, ya Rob, ya Rob, sedang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, ia kenyang dengan makanan yang haram, maka bagaimana mungkin orang tersebut dikabulkan permohonannya. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Ibnu Rajab berkata, hadis ini menunjukkan bahwa amalan tidak diterima dan tidak suci kecuali dengan makan makanan yang halal, sedangkan makan makanan yang haram dapat merusak amal perbuatan dan membuatnya tidak diterima. Jika kita heran dan bertanya-tanya, mengapa bencana menimpa kita, kemakmuran sulit dicapai, ketenangan hidup dan kemenangan tak juga diraih, mengapa doa-doa kita tidak terkabulkan, kemungkinan jawabannya adalah kelalaian kita dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder yang baik, dan ketidakpedulian kita tentang masalah halal dan haram. Hal ini telah disinyalir oleh Rasulullah SAW dalam hadis di atas dan juga para ulama. Wajar saja bila Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, walaupun masih banyak sahabat Rasulullah yang masih hidup saat itu, memukul orang dengan dirah lalu berkata, janganlah berdagang di pasar kami kecuali orang fakih, mengerti tentang jual beli, jika tidak maka dia makan riba. Tidak diragukan lagi bahwa makanan dan usaha yang halal menuntut setiap manusia agar sadar dan mengetahui dengan baik setiap muamalah yang dilakukannya, mana yang haram dan mana yang halal serta yang subhat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.